Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1309. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kembali padaku, kata Master Pil jiwa ilahi. Dia tidak peduli lagi untuk menggunakan tungku pil untuk menyerang Qingchen, tetapi dia buru-buru mengambil kembali tungku pil segala sesuatu miliknya. Tetapi Qingchen nampak tersenyum dingin dan dia melangkah maju dengan tangan besar dan dengan cepat menekan tungku pil segala sesuatu. Di tangannya yang besar sebuah rune yang mempesona mekar dan meraung dengan kuali segala sesuatu. Dan tungku pil segala sesuatu itu langsung tertarik dan dengan cepat terbang menuju Qingchen. Bahkan pada saat ini, seorang idiot pun dapat melihat bahwa Qingchen sebenarnya telah mengambil alih tungku pil milik Master Pil jiwa ilahi tersebut. Kamu, teknik iblis macam apa yang kamu gunakan? Kata Master Pil jiwa ilahi. Dia tampak ngeri, dia meraung dan membunuh dengan panik. Dia tidak boleh membiarkan tungku pil segala sesuatu miliknya jatuh ke tangan Qingchen. Akan tetapi saat ini Qingchen tetap diam. Teknik perbaikan langit terus-menerus didesak, dan kekuatan menambah langit dengan cepat bergabung ke dalam tungku pil segala sesuatu. Dan pada saat yang sama, sebuah pedang tajam tiba-tiba muncul di tangan Qingchen. Pedang tajam ini benar-benar gelap, dan ketika muncul, itu mengeluarkan napas dingin yang mengguncang langit. Itu adalah pedang karat misterius. Qingchen akhirnya menunjukkan metode terkuatnya. Potong. Kekuatan jiwa diintegrasikan ke dalam pedang karat misterius dan dengan ledakan, cahaya hitam pada pedang karat misterius itu meledak dan cahaya pedang gelap muncul secara tiba-tiba mengarah ke arah Master Pil jiwa ilahi, dan Master Pil jiwa ilahi tiba-tiba ditebas. Melihat itu, Master Pil jiwa ilahi meraung dan dia langsung melayangkan sebuah tinju untuk memblokir pedang karat misterius. Tetapi saat berikutnya, boom, dengan keras, Master Pil jiwa ilahi langsung diledakkan. Dia nampak malu, dia langsung dipotong ribuan kaki sekaligus, dan sebuah tanda pedang gelap muncul di dadanya, dan darahnya berterbangan. Satu pedang, tetapi dia langsung terluka. Di kejauhan melihat ini, semua orang pun tercengang dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Qingchen dia memukul mundur Master Pil jiwa ilahi dengan hanya satu pedang. Melihat itu, Master, pemimpin kuil kekosongan dan yang lainnya, mereka semua dengan panik menggosok mata mereka, hampir berpikir bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Dengan satu pedang, itu langsung menerbangkan Master Pil jiwa ilahi jauh ke belakang. Tetapi saat ini Qingchen tidak memiliki ekspresi terkejut sedikit pun di wajahnya. Kekuatan kekacauan di tubuhnya melonjak, bergabung menjadi kekuatan perbaikan langit, dan dengan cepat memasuki kuali persegi segala sesuatu. Dan seiring dengan kekuatan menambah langit, kekuatan jiwa Qingchen juga memasuki tungku pil persegi segala sesuatu, dan kemudian secara bertahap menyempurnakan batasan di dalam tungku pil tersebut. Tidak, Master Pil jiwa ilahi meraung marah dan dia mencoba untuk bergegas. Tetapi pada tanda pedang di dadanya, kekuatan dingin menembus. Dan cahaya kekuatan ini menembus kekuatan jiwanya. Dan telinganya benar-benar mendengar suara tawa Jie-Jie secara samar-samar. Seringai Jie-Jie itu seolah-olah selama dia tidak bisa menahan kekuatan ini, maka jiwanya akan sepenuhnya tertelan oleh kekuatan dingin ini. Membuat Master Pil jiwa ilahi harus menghentikan sosoknya dan mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan dingin ini. Dengan keras, Master Pil jiwa ilahi tiba-tiba meledak menjadi gelombang api sumber jantung dunia. Dan nyala api ini menyala, membersihkan kekuatan dingin ini sedikit demi sedikit. Tetapi ketika dia menyelesaikan semua ini, tiba-tiba runtuh. Master Pil jiwa ilahi langsung dengan jelas merasakan bahwa hubungan antara dirinya dan tungku pil segala sesuatu miliknya tiba-tiba terputus. Tidak, saya kehilangan kendali atas tungku pil segala sesuatu, kata Master Pil jiwa ilahi. Dia lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Qingchen. Qingchen nampak membelai tungku pil segala sesuatu miliknya dengan satu tangan, dan dengan ringan menariknya kembali.
dan Tunku Pil segala sesuatu itu menghilang dan lalu dimasukkan oleh Qin-Chen ke dalam ruang penyimpanan milik Qin-Chen. "Kembalikan Tunku Pil segala sesuatu milikku," kata Master Pil Jiwa Ilahi. Master Pil Jiwa Ilahi langsung melayangkan sebuah pukulan ke arah Qin-Chen dengan marah. Melihat itu, Qin-Chen menarik napas dalam-dalam, matanya dingin dan meledak. Dari tubuhnya aura kekacauan yang mengepul melonjak dan pedang karat misterius dipancarkan lagi. Pedang karat misterius itu langsung menebas ke arah Master Pil Jiwa Ilahi. Kali ini Qin-Chen tidak lagi membutuhkan klon untuk memurnikan Tunku Pil segala sesuatu, dan kekuatan dingin dalam pedang karat misterius didorong secara ekstrim dalam sekejap. Ledakan. Cahaya pedang gelap tiba-tiba keluar dan menghantam Master Pil Jiwa Ilahi lagi dengan keras. Kemudian, api sumber jantung dunia milik Master Pil Jiwa Ilahi langsung dihancurkan dengan keras, dan sebuah retakan besar terbuka di kehampaan. Dalam kehampaan terlihat darah berterbangan di langit. Master Pil Jiwa Ilahi terlihat sangat berlumuran darah, dan di bawah pedang ini, tanda pedang dengan tulang dalam muncul di dadanya, dan darah dengan cepat keluar darinya. Darah berterbangan dari langit. Satu pedang Master Pil Jiwa Ilahi dikalahkan. "Kamu telah kalah," kata Qin-Chen. Dia memegang pedang karat misterius. Qin-Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, dengan acuh tak acuh memandang Master Pil Jiwa Ilahi. Diam. Semuanya terdiam. Sunyi. Terjadi kesunyian. Di lapangan, semua orang menyaksikan adegan ini dengan sangat ngeri. Tidak bisa berkata-kata. Master Pil Jiwa Ilahi benar-benar kalah. "Kamu, kembalikan Tunku Pil segala sesuatu milikku," kata Master Pil Jiwa Ilahi. Dia menggeretakkan giginya dan meraung dengan ekspresi yang mengerikan. Ini adalah harta karunnya yang paling kuat. Sekali hilang, dia akan berakhir. Dan saya tidak tahu seberapa besar kekuatannya akan menurun. "Hah, apa itu Tunku Pil persegi segala sesuatu?" kata Qin-Chen yang mencibir. "Anda kalah dalam perjudian. Di dunia ini tidak akan ada lagi Tunku Pil persegi milikmu," kata Qin-Chen. Dia berkata dengan tenang. Ini adalah harta yang juga Qin-Chen telah mengeluarkan Tunku Pil perbaikan langit untuk bisa menyempurnakan harta karun ini. "Kamu," kata Master Pil Jiwa Ilahi. Dia menggertakkan giginya dan menatap Qin-Chen dengan marah. Namun dia tahu bahwa dia tidak dapat mengambil Tunku Pilnya sendirian. Oleh karena itu dia dengan cepat menoleh dan melihat ke dalam aula. Sombong dan sombong. Shen Gong Supreme, lihatlah murid baik dari Tian Zhuomu yang kurang ajar. Dia berani merampok di Dewan Ras Manusia. Apakah menurut Anda Dewan Ras Manusia saya tidak akan menghukumnya dengan berat?" Pada saat ini, di bagian dalam aula, beberapa sosok samar perlahan muncul. Ketika sosok-sosok samar ini muncul, mereka kemudian sudah menghilang. Dan saat berikutnya, mereka muncul di singgasana aula satu demi satu. Totalnya ada 5 atau 6 orang. Ledakan. Begitu sosok-sosok orang ini muncul, napas yang mengejutkan langsung tercurah, seolah-olah menghancurkan alam semesta dalam sekejap. Ahli Supreme merasakan napas orang-orang kuat ini. Mata Qin-Chen tiba-tiba menyusut. Masing-masing tokoh ini adalah ahli teratas tingkat Supreme. Terutama sosok yang ada di tengah. Dia tidak ada wajah sama sekali. Hanya satu yang bisa dilihat bahwa ini adalah seorang pria yang sangat tinggi. Dengan sosok yang sangat tinggi seperti dewa kuno. Hanya napas yang terpancar darinya, tetapi menekan Qin-Chen yang baru saja menerobos tahap tengah Tianjun, membuat Qin-Chen sulit bernapas. Kekuatan Tianjun di dalam tubuhnya sepertinya terkompresi secara gila-gilaan, itu tak terkendali. Ahli teratas ini merupakan ahli tingkat pemimpin sejati. Begitu para ahli teratas tingkat pemimpin ini muncul, aura menakutkan yang tak ada habisnya tiba-tiba melonjak di seluruh aura, dan Qin-Chen tiba-tiba mendengus. Di saat napasnya terasa ditekan, Qin-Chen mendongak dengan tidak percaya. Mata Qin-Chen menyipit. Karena di singgasana aula ini sekelompok sosok tiba-tiba muncul. Masing-masing sosok ini memancarkan aura yang sangat menakutkan. Mereka menjulang tinggi seperti dewa menatap Qin-Chen. 5 atau 6. Bagaimana umat manusia bisa memiliki banyak ahli Supreme? Kata Qin-Chen, dia tidak dapat mempercayainya. Ahli Supreme, bukankah ini sangat langka? Kata Qin-Chen yang merutkan kening dan agak bingung. Perlu diketahui bahwa selain 6 orang di lapangan ada juga Raja Raksasa, Pai Hong Supreme, Shen Gong Supreme, dan Master Pil Jiwa Ilahi. Semuanya juga merupakan ahli tingkat Supreme. Dengan cara ini,
ahli tingkat supreme seluruhnya berjumlah 10. Intinya ini hanya manusia tertinggi di Dewan Ras Manusia. Lalu berapa banyak ahli supreme di seluruh alam semesta? Ini sama sekali tidak sesuai dengan kesadaran awal Qin-Chen. Misalnya Patria Klan Iblis, Iblis Tianjun, hanyalah ahli teratas puncak Tianjun. Sedangkan klan Iblis juga dikenal sebagai klan Iblis baris kedua dari klan Iblis, kedua setelah klan Iblis Abis. Bahkan untuk klan sekuat itu, patriarknya yang mulia surgawi Iblis hanyalah ahli Tianjun puncak. Meskipun sangat kuat, ia adalah kepala pemimpin dari puncak Tianjun, tetapi dia hanya ahli Tianjun. Namun sekarang 10 ahli supreme tiba-tiba muncul dan Qin-Chen tercengang. Apakah ada begitu banyak ahli supreme umat manusia? Dewa leluhur. Melihat sosok seperti dewa di antara banyak tempat suci tertinggi, pemimpin kuil kekosongan dan yang lainnya yang hadir semuanya menunjukkan keterkejutan dan rasa hormat di mata mereka. Dan mereka memberi hormat satu demi satu. Kuat. Shen-Gong Supreme merupakan ahli supreme. Pada saat ini di mata Shen-Gong Supreme juga ada tatapan bermartabat. Karena ini adalah sosok setingkat gangster, pemimpin umat manusia di zaman kuno dengan reputasi yang sangat hebat. Bahkan ketika Shen-Gong Supreme masih merupakan anak pembakar api di bawah nenek moyang pengrajin, dewa leluhur ini waktu itu sudah menjadi ahli yang teratas, kekuatan tinggi dalam umat manusia. Tuan Shen-Gong Supreme, muridmu dari Tianjuo ini sungguh sombong, persis sepertimu, kata dewa leluhur. Dewa leluhur duduk di tengah-tengah singgasana yang menjulang tinggi dan berkata dengan tenang. Nada suaranya sangat santai, tetapi setiap kata jatuh ke hampa langsung bergetar, dan alam semesta serta surga bergetar pelan, seolah-olah dia tidak dapat mengendalikannya dan mengucapkan hukum. Ledakan, napas yang mengerikan keluar, langit dan bumi meraung dan semua orang pun bahkan gemetar. Warna kulit Shen-Gong Supreme juga berubah, dan aula harta karun di atas kepalanya tiba-tiba bergerak, menahan napas yang menakutkan ini, dan kemudian Shen-Gong Supreme mencibir. Dewa leluhur, saya tidak mengerti maksud Anda, kata Shen-Gong Supreme. Shen-Gong, kamu masih menerobos ranah Supreme, tetapi pemikiranmu tidak pernah berubah, kata dewa leluhur. Dia lalu tertawa. Entah Anda mengakuinya atau tidak, hari ini saya hanya menunggu datang ke sini untuk satu tujuan, yaitu untuk menilai apa yang Anda lakukan di dunia kuno. Buka Dewan Ras Manusia, kata dewa leluhur. Ledakan. Tiba-tiba sosok para dewa leluhur semuanya bersinar dengan pelangi ilahi yang mengerikan. Semburan cahaya pelangi ilahi ini ditembakkan dan dengan cepat bergabung dengan aula kota aliansi. Boom! Seluruh kota aliansi manusia mengalami sensasi kekerasan, lalu memancarkan kekuatan yang unik. Kekuatan ini berpusat pada kota aliansi manusia, bergabung dengan alam semesta dan surga, dan dengan cepat melakukan fusi. Nyalakan Dewan Ras Manusia. Gemuruh, gemuruh, gemuruh terus bergema di seluruh dunia. Dan sepertinya ada suara yang luar biasa melewati seluruh batas wilayah manusia. Pada saat ini, tanah leluhur dari kekuatan ras manusia teratas semuanya menerima pesan ini. Satu demi satu berubah warna. Dewan Ras Manusia sebenarnya dibuka. Mereka berubah warna dan kekuatan spiritual mereka dengan cepat menyatu menjadi kekuatan khusus ini. Boom! Tiba-tiba kesadaran mereka langsung memasuki keadaan khusus. Aula besar kota Liga Manusia tiba-tiba meluas, seolah-olah sebuah dunia kecil telah terbentuk. Di atas dunia kecil ini terdapat singgasana yang megah, dan di atas singgasana tersebut muncul sederet sosok yang memancarkan suasana megah. Selain itu, di bawah tahta Qin-Chen dan aula utamanya di belakang tengah, sepotong kursi juga muncul. Di atas kursi ini juga muncul sosok-sosok. Masing-masing sosok-sosok ini memancarkan aura yang sangat kuat. Semuanya adalah penguasa di ranah Tianjun. Namun sosok yang muncul kemudian, meskipun memancarkan aura menakutkan, tampaknya itu hanyalah bayangan kekuatan spiritual tanpa sumber kekuatan sebenarnya. Dewa leluhur, saya telah melihat dewa leluhur. Tuan dewa leluhur, apa yang sedang terjadi? Setelah sosok-sosok kekuatan mental ini muncul, mereka melihat pemandangan di aula, dan mereka mengubah warna mereka satu demi satu. Kekuatan mental virtual, kata Qin-Chen, dia berubah warna. Kota aliansi, orang ini memiliki kemampuan istimewa. Qin-Chen melihat bahwa sosok-sosok tersebut sebenarnya seperti aslinya, dan memancarkan aura yang menakutkan.
Namun nyatanya mereka bukanlah tubuh utama, bahkan bukan tubuh tiruan, melainkan itu hanyalah serangkaian proyeksi kekuatan spiritual. Itu adalah proyeksi yang diambil dari kekuatan-kekuatan khusus di kota Renmeng. Selama kekuatan tertinggi dari kekuatan utama ras manusia berada di alam ras manusia, setelah Dewan Ras Manusia dibuka, kota Liga Manusia akan melepaskan kekuatan khusus yang dapat mencakup seluruh wilayah ras manusia. Dan kemudian kekuatan tertinggi dari kekuatan utama di wilayah mereka hanya perlu menerima kekuatan ini dan lalu dapat memproyeksikan kekuatan spiritual dengan cepat ke bola ini, dan lalu berpartisipasi di dalam Dewan Ras Manusia. Metode seperti itu mewujudkan Qinchen, kota aliansi. Ini sungguh istimewa dan tangguh. Bagus, semuanya telah ada di sini. Suara luar biasa berbicara di samping dewa leluhur mengeluarkan napas yang menakutkan. 10.000 pak. Sebuah suara yang kuat berkata dengan sungguh-sungguh. Ternyata itu adalah ahli supreme yang bernama Wan Pa Supreme. Dia merupakan nenek moyang kuil Wan Pa, memiliki hubungan yang baik dengan dewa leluhur. Dia adalah umat manusia yang tertinggi, mampu mencapai langit, dan bahkan penguasa Tianhe. Begitu dia berbicara, semua orang terdiam. Shen Gong Supreme, tahukah Anda dosa-dosa Anda? Kata Wan Pa Supreme. Dia menatap Shen Gong Supreme. Dia berteriak dengan keras, menggelegar, napas mengerikan dari 10.000 hukum langsung keluar. Tiba-tiba semua orang berubah warna. Apakah ini akan begitu langsung? Yang kuat di bawah komando dewa leluhur langsung menyerang Shen Gong Supreme. Dihukum, kata Shen Gong Supreme. Dia tiba-tiba tersenyum. Shen Gong Supreme berdiri. Dia berdiri tegak dan mencibir. Sungguh kejahatan. Hahaha. Ledakan. Wan Pa Supreme berteriak, memancarkan hembusan cuaca di tubuhnya, memandang Raja Raksasa dan lalu berkata dengan dingin. Raja Raksasa, menurut tindakan Shen Gong Supreme, sejujurnya Dewan Ras Manusia saya adalah sebuah dewan yang melindungi hak asasi manusia. Jangan pernah biarkan kambing hitam menjadi liar dalam umat manusia. Ya, itu benar leluhur. Sebagai sesama anggota dewan, Raja Raksasa itu menggertakkan gigi dan dia segera berjalan keluar. Pada titik ini, dia secara alami tidak bisa mundur dan dia berkata dengan dingin. Shen Gong Supreme dari Tianjiwo. Dia mengandalkan diri sendiri untuk menerobos nanas Supreme. Dia membalikan perilaku dan berperilaku tidak masuk akal. Saya juga meminta para dewa leluhur dan anggota dewan semua, serta kekuatan tertinggi umat manusia kita untuk menjadi penguasa umat manusia kita. Kata Raja Raksasa. Dia berkata sambil menunduh Shen Gong Supreme. Ceritakan padaku secara detail, kata Wan Pa Supreme. Dia berkata dengan dingin. Yah, baik. Raja Raksasa mengambil satu langkah ke depan lalu segera berkata, Tuan, Shen Gong Supreme ini tidak memiliki hukum. Belum lama ini, dia pergi ke dunia kuno karena keinginan egoisnya sendiri. Dan dia dengan kuat menghancurkan dua dunia kuno, yaitu keluarga Xiao dan keluarga Ji. Dan dia membunuh Xiao Dao dan juga Ji Tianyao serta dua leluhur besar keluarga kuno lainnya. Dan dia melahap setengahnya kekuatan asli dari dunia kuno. Kata Raja Raksasa. Dia menjelaskan semuanya. Dengan dibukanya mulut Raja Raksasa, semua pesan dengan cepat dikirimkan ke semua orang kuat yang hadir melalui kota aliansi dalam kekuatan spiritual. Meskipun banyak ahli teratas juga telah mendengar hal ini sebelumnya, namun mereka tidak mengetahui dengan jelas seluk-beluk masalah ini. Namun pada saat ini, dengan narasi dari Raja Raksasa, perilaku arogan dan mendominasi Shen Gong Supreme segera tercermin pada setiap orang yang hadir. Tuan Shen Gong Supreme, apa yang ingin Anda katakan? Kata Wan Pa Supreme. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Hahaha. Tiba-tiba Shen Gong Supreme tertawa. Dia berdiri dengan bangga. Dia menghadap mata semua orang. Dia hanya mencibir lagi dan lagi. Hanya pidato sederhana darinya. Keadaan spesifik apa? Di tempat kekuatan besar sangat menyadari penguasa Tianhe di dunia kuno juga meninggalkan rumah, jelas situasinya. Tetapi Anda menanyakannya. Mengapa Anda bisa tahu jawabannya? Metode ekstrim bagaimanapun, saya juga merupakan ahli teratas Supreme. Dan sekarang saya, menurut peraturan Dewan Ras Manusia, saya bisa menjadi anggota Dewan Ras Manusia jika saya berhasil menerobos nanas Supreme. Dan jika ingin menuntut anggota, maka Anda harus menunjukkan beberapa bukti. Katakan itu saja, itu tanpa bukti tidak akan ada yang bisa menyudutkan saya. Kata Shen Gong Supreme. Dia mencibir. Segera mendengar ini, semua orang di lapangan pun memandang Shen Gong Supreme dengan takjub. Shen Gong Supreme ini luar biasa dan juga arogan.